Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, salam dari kantor pelakita.id di kawasan Tamarunang, Goa. Jadi konten video ini kami buat setelah membaca berita yang ditulis oleh Bung Akbar Endra atau Om Endeng di Menit Indonesia yang berkaitan dengan hasil rapat koordinasi daerah dan halal bihalal Partai Demokrat atau DPD Demokrat Sulsel. Saya senang membaca hasilnya, senang karena ada pernyataan yang menarik ya tentang usungan mereka. Jadi para kader Demokrat, saya kira termasuk respons dari Sekretaris Haidar Majid dan juga Ketua Besar Nikmatullah Rahimbone tentang perlunya Demokrat mengusung calonnya atau kadernya untuk perhelatan pemilihan gubernur Sulsel yang akan digelar dalam waktu dekat. Saya kira terlepas dari apakah jumlah kursi Demokrat hanya 7 kursi, kemudian nanti dibutuhkan 17 kursi untuk bisa mengusung calon, tentu apa yang menjadi rekomendasi Rakorda Demokrat ini perlu mendapat atensi atau dukungan. Paling tidak begini, banyak alumni Unhas, banyak yang saya baca di WhatsApp grup, banyak juga pihak para peneliti, ya, para pengamat politik menyebut bahwa pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 ini sangat barbar karena sangat mengutamakan uang ya sebagai pembeli suara, sebagai iming-iming dan sebagai penjamin atau meyakinkan warga untuk kemudian anggota atau calon legislatif itu terpilih. Pendek cerita, ada dominasi yang kuat politik uang sehingga banyak caleg itu terpilih karena iming-iming atau janji uang. Teman-teman sekalian, ini juga bukan hal baru sebenarnya karena bertahun lalu pada saat sebelum pelaksanaan pileg ini masyarakat sipil, LSM, kemudian peneliti dan juga pemerhati bagaimana demokrasi Indonesia mengatakan bahwa ancaman money politik ini sangat kuat dan nyata adanya menjelang pemilihan presiden dan legislatif. Sehingga kualitas demokrasi dipertanyakan. Indonesia tidak menjadi lebih baik pasca reformasi, malah semakin terpuruk pada praktik politik yang sangat banal gitu ya, atau istilah orang-orang itu barbar. Saya kira ini realitas kita dan harus menjadi challenge untuk semua. Jadi saya kira kampus sudah menyorakan perlunya pendidikan politik, kemudian organisasi masyarakat sipil mengajak jejaringnya untuk berkonsolidasi dan melakukan semacam perlawanan strategik begitu ya, untuk tidak lagi melanggengkan politik uang itu. Nah teman-teman sekalian, ada kekhawatiran, ada ketakutan besar jika pilkada Sulsel, pemilihan gubernur atau juga pemilihan kepala daerah itu syarat dengan nuansa uang atau money politik. Sehingga ketika seorang Nikmatullah Rahimbone atau teman-teman di Partai Demokrat mengatakan bahwa kita harus mengusung calon sendiri di tengah maraknya money politik yang barbar seperti diutarakan oleh anggota DPR RI Devi Bijak ya, kalau mengutip beritanya Menit Indonesia. Jadi Devi juga mengatakan bahwa ada realitas ya tentang money politik di akar rumput, sehingga kita bersama-sama bertanggung jawab untuk mengusung calon yang tidak menggunakan uang sebagai pintu masuk untuk menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan. Ini yang saya kira menarik karena tidak banyak politisi di Sulsel yang mau menggunakan tema money politik against money politik ya in demokrasi, dan saya kira Demokrat sudah memulainya. Tinggal Anda yang merasa mahasiswa, perguruan tinggi, akademisi, peneliti, atau politisi yang mengaku sehat nalarnya bahwa kita tidak bisa mengharapkan atau menggantungkan masa depan pada praktik politik uang. Itu artinya kita harus mengusung atau memilih calon yang betul-betul punya kualitas. Apa yang disebut kualitas? Simple. Dia harus punya kompetensi. Dia harus punya pengalaman yang kemudian menggambarkan bahwa dia telah menjadi bagian dalam mendorong perubahan. Dia bisa melakukan komunikasi politik yang baik, sehat, terbuka, demokratis,
paham tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, paham untuk tidak melakukan praktik-praktik yang mengingkari hati nurani. Banyak hal yang kita sudah melihat di Sulawesi Selatan ini yang kemudian menjadi persoalan panjang dan berlarut-larut tentang utang Pemprov, tentang mutasi pejabat, tentang bagaimana pengalokasian anggaran yang tidak melalui konsultasi dengan publik atau dengan masyarakat yang memang menjadi layanan utama pemerintahan. Masyarakat dipinggirkan, masyarakat diabaikan dalam mekanisme perencanaan. Musrembang desa, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, bahkan musrembang nasional itu hanya sekadar lip service saja, sekadar secara simbolik saja, tidak ada substansi yang diperbaiki di situ tentang bagaimana informasi dari bawah ke atas, kemudian dari atas bicara tentang kebijakan penganggaran dan relevansi antara kebutuhan dan anggaran tersedia. Dengan demikian, kita tentu memberi apresiasi untuk Partai Demokrat Sulsel yang telah berani menyatakan tekadnya untuk mengusung kader sendiri dengan harapan bisa menepis potensi money politik yang memang sangat mengancam masa depan kita. Itu. Salam dari Tamarun Nanggoa. Bye.